Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara nabiyahu wa habibahu wa rasulahu al-hijrata min Makkah ilal Madinah wa amara ummatahu al-hijrata min al-ma'siyati ila ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uwalik wal khatimi lima sabaq wa nasiril aqbil aqwal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi aqwa qadrihi wa miqdaril azim. Hadratul kiram, dumateng para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustad, ustadzah, dan para pisikus saya ingkang senantiasa kula taati. Saya pengurus Masjid Al-Hidayah dan hadirin para bapak ibu semuanya jamaah salat subuh diteruskan, yaitu kajian Ramadan. Di pagi hari yang ceria ini semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan pada pagi hari yang ceria ini, monggo kula panjenengan sareng muji syukur dhateng ngarsane Allah. Dene napa atas limpahan rahmat, taufik hidayah ingkang dipun paringaken kalih Allah dhateng kula sapanjenengan. Alhamdulillah kula panjenengan dipun paring kalih Allah nikmat sehat, kuat tetap iman Islam. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah sebagai qaidul ummah minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin, hadirin para bapak ibu semuanya ingkang berbahagia. Kula terusaken napa ingkang diaturkan oleh beliau baginda Nabi dalam kitab Tanqiqul Qaul. Ini diaturkan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaimi utawi wong kang poso, idza aftara tatkala buka sapa shaim, salat monggo salat alai ing atase shaim sapa al malaikatu pira-pira malaikat hatta yamrugha hingga rampung sapa shaim. Hadirin semuanya para bapak ibu yang berbahagia, diaturkan oleh Nabi as-shaimu idza aftara, salat alaihil malaikatu, saat kula panjenengan melaksanakan ibadah puasa. Puasa apa? Puasa di bulan Ramadan. Salat mongko nyuwunaken rahmat alaihi ngatasam sapa al malaikatu malaikat. Jadi kula panjenengan iki dimintakan oleh para malaikat, dimintakan kepada siapa? Dengarkan Allah Subhanahu wa taala. Dijalukna napa rahmati Allah saat kula panjenengan melaksanakan amal ibadah puasa. Makanya di momen indah Ramadan yang sangat mulia ini, kula panjenengan bareng-bareng ngakeaken amal ibadah, ngakeaken melaksanakan berbagai macam amalia, itu baik yang fardu dan juga melengkapi dengan berbagai macam amalia yang sunat. Nah, amalia yang sunah Ramadan, masya Allah hadirin, ganjarannya sama halnya ibadah fardu. Sebagaimana yang kita lakukan, yaitu misalnya sholat tarawih saat malam hari, baca Quran,
Dan besok sudah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, dan sudah menjadi kegiatan tradisi rutinitas di malam-malam akhir Ramadan di Masjid Al-Hidayah ini ada sholat malam. Tujuannya apa hadirin? Akhir Ramadan itu ada hari yang sangat istimewa. Hari yang sangat istimewa di akhir Ramadan itu tidak lain namanya Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Lebih utama daripada 1000 bulan. Jika kalau panjenengan tahu terkait hal iqbal, apa kejadian yang ada di Lailatul Qadar itu. Ini ada suatu kisah nyata, ya. Ada salah satu seseorang saat Lailatul Qadar tiba, beliau itu langsung tahu bagaimana suasana Lailatul Qadar itu hanya beberapa detik rahmatnya Allah turun, ribuan para malaikat turun. Lah saat ribuan para malaikat itu turun, kondisi bumi ini kondisinya luar biasa padangnya. Tidak sebagaimana padangnya lampu yang kita lihat ini. Soalnya biasanya kalau panjenengan saat zikir, saat kalau panjenengan mari sholat wiridan, itu biasanya lampu sementara dimatikan. Saat kondisi seperti itu, dengan turunnya Lailatul Qadar indah sekali, ceria sekali. Dan itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui terkait hal iqbal yang namanya Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin semuanya, para jamaah sekalian yang berbahagia. Lah orang yang tahu mengetahui yang namanya Lailatul Qadar, insya Allah disukseskan hidupnya oleh Allah, baik di dunia, lebih kelak nanti, di akhirat nanti. Ini yang paling istimewa. Makanya kalau sudah saat akhir-akhir Ramadan, semuanya mencari yang namanya Lailatul Qadar. Makanya monggo kula panjenengan jangan sampai tidak memanfaatkan hari akhir Ramadan mulai malam syukur. Karena sepakat para ulama, para kiai, bahwa Lailatul Qadar itu adalah jatuh di hari-hari akhir, malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Jadi malam selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Jadi 5 hari di akhir Ramadan. Jadi para kiai, para ulama salaf bersepakat bahwa Lailatul Qadar itu adalah di hari-hari akhir, yaitu di malam ganjil di bulan suci Ramadan. Dan juga ada ulama yang sepakat Lailatul Qadar itu turun mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Terus kemudian hal yang sangat penting para bapak ibu semuanya di momen Ramadan yang sangat mulia ini. Apa itu? Terkait ibadah puasa. Kemarin sudah saya sampaikan yang membatalkan puasa, sunnahnya puasa, terus kemudian wajibnya puasa, rukun puasa. Dan sekarang adalah makruh saat melaksanakan ibadah puasa. Apa makruh itu? Dikerjakan. Kalau dikerjakan maka tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Contoh, suntik. Nah, ini kadang-kadang kalau jenengan ini pas Ramadan, darurat ini kalau nggak disuntik ini bokong jadi. Ini kondisi penyakitnya tidak sembuh-sembuh jadi suntik itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu sudah saya sampaikan kemarin, memasukkan benda ke mulut, telinga, hidung, atau kemaluan. Itu adalah yang membatalkan puasa. Tapi kalau suntik itu adalah hukumnya makruh. Terus enter malih bekam. Bekam itu juga makruh hukumnya. Apakah batal? Tidak, puasa tidak batal. Kadang-kadang pas Ramadan kondisi drop tidak kuat ini. Kalau tidak, darah yang ada di sini tidak dikeluarkan. Wah ini tidak bisa melaksanakan ibadah yang lainnya. Kalau dalam kondisi seperti itu, kemarin di Masjid Banjarmasin itu ada bekam gratis sampai subuh. Jadi ada program bekam gratis. Nah bekam itu bayarnya dilarang. Biasanya sekali tusuk 10.000 atau berapa. Kalau jenengan beberapa titik yang tinggal menghitung aja. Ada kalanya ya kondisional sampai sekali titik, 1 titik 25.000 macam-macam. Jadi kemarin ada info di Masjid Miftahul Huda Banjarmasin itu
diinfokan ke grup jamaah untuk melakukan bekam gratis. Jadi dimulai setelah sholat tarawih sampai menjelang subuh. Jadi terus kemudian yang dimakruhkan adalah berkumur. Ini bukan tidak membatalkan puasa, tapi makruh hukumnya. Terutama kalau menjadikan ba'da sholat zuhur. Jadi kalau sudah ba'da sholat zuhur, kalau menjadikan berwudu pun jangan berkumur. Terus jangan jangan sikat gigi. Jadi, tapi kalau pagi sampai menjelang zuhur, ini dalam kitab fikihnya yaitu Fathul Qorib, maka diperkenankan. Tetapi kalau setelah sholat zuhur, hukumnya makruh. Terus kemudian memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan. Memasukkan air. Jadi kadang-kadang kalau panjenengan karena masuk bagian sunnah wudhu. Apa sunnah wudhu adalah bahasanya wong Jawa itu nyesep air ke hidung, jadi menghirup air ke hidung. Jadi itu kalau berlebihan juga makruh hukumnya. Tapi kalau sekedarnya disesep langsung dikeluarkan. Jadi karena itu adalah merupakan sunahnya wudhu. Jadi, lah orang yang biasa menghisap air ke hidung itu, insya Allah tidak akan mudah kena penyakit yang namanya penyakit irung nih Pak, sing sampai gerowong nih. Nah, kalau ini nanti nyambangi konco sakit irung ini, baunya amis banget. Dalamnya gawat kayak ngoten, masya Allah, bau dari hidungnya itu tersengat luar biasa. Dan itu kalau sudah kena penyakit itu susah sekali untuk diobati. Dan bagi orang yang istiqomah melaksanakan wudu dan kemudian menghisap air ke hidung, insya Allah tidak akan mudah kena penyakit yang namanya pegerubung niku, hidungnya sampai habis. Jadi terus kemudian berikutnya termasuk sunnah wudu adalah makruhnya adalah mandi yang berlebihan. Kalau panjenengan saat mandi secukupnya. Misalnya kalau panjenengan mengambil mandi sunnah di hari Jumat, boleh. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya secukupnya, tidak usah berlebihan. Supaya apa? Tidak air yang masuk ke rongga, baik hidung, telinga, dan seterusnya. Yang itu yang perlu kita antisipasi. Karena bagian sunnah yang disunahkan pada waktu menjelang sholat Jumat adalah mandi besar, pakai wangi-wangi, dan seterusnya. Terus kemudian yang keenam adalah makruh wudu, waktunya puasa adalah rasa makan di ujung lidah. Ini biasa yang sering terjadi pada waktu sahur. Kalau jangan mangan apa? Biasanya iwak daging. Jadi, nek mangan iwak daging ini biasanya ono sing keri, selilitnya gede. Iya apa ini terus topok kayak. Lah kalau panjenengan sih mari sahur sih, selilit digolek gak gelem metu-metu ya, sampai ganjel lah ya. Dilala mari sholat subuh, dan harus seliliti nanggone ilat. Lu kok ngeten boten asal iki. Tidak hanya makruh, bisa-bisa batal puasa kula panjenengan. Karena memasukkan benda ke dalam tenggorokan itu secara otomatis kalau dalam fikihnya di awal itu termasuk bagian yang membatalkan puasa adalah memasukkan benda ke tenggorokan. Jadi ini yang perlu kita juga kita antisipasi. Terus kemudian berikutnya ada hal yang menghilangkan pahala puasa. Jadi, karena diaturkan oleh Nabi kamin shaimin laisa lahu minal ju'i wal atas. Akeh wong sing nglakoni poso tapi gak oleh ganjarane poso. Hanya mendapatkan ngelak mawon minal ju'i wal atas. Hanya kalau tidak mendapatkan apa-apa. Apa di antara yang pertama adalah berdusta, jadi berbicara yang bohong. Makanya kalau panjenengan momen Ramadan, kita biasakan bicara yang apa adanya. Jangan sampai berdusta antar sama manusia. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu ngerasani konco. Ngerasani itu masya Allah rasani rasanya mboten. Kalau jenengan iki masalah kadung ngomong no konco itu. Apa malih konco sing gak tepak kali kula. Ono sing ngewangi pisan ya. Tambah gak kerasa paneh. Padahal itu di bulan Ramadan. Dan itu yang juga kita antisipasi jangan sampai kita lakukan. Yang ketiga adalah adu domba. Adu domba antar satu dan yang lainnya. Konco di RT, di RW, di masjid.
Ini jangan sampai adu domba antara satu dan yang lainnya. Antara pengurus satu ke pengurus yang lainnya. Antara pegawai satunya ke pegawai yang lainnya. Kita jaga, jangan sampai kalau panjenengan yaitu mengadu domba. Itu baik di momen Ramadan atau setelah Ramadan. Jadi kita berhati-hati. Jadi supaya apa? Di saat Ramadan puasa kita semuanya tidak dihilangkan pahalanya oleh Allah. Terus kemudian yang keempat adalah bersumpah palsu, sumpah palsu. Ini kadang-kadang ya, wong jenis sumpah itu yang tidak sesuai dengan realita yang ada. Ini juga harus kita hindari dan kita jaga, jangan sampai kita lakukan. Memandang seseorang dengan syahwat nafsu, delok wong wedok, masya Allah. Kalau manjana langsung secara otomatis nafsu syahwatnya muncul. Ini juga apa menghilangkan pahala puasa. Yang biasa sering terjadi yaitu kalau jenengan delok wong wedok sing aumayu, apa malih pakaiane cowili bisa. Adik ndak bisa. Kadang-kadang sering kita lihat pada saat kalau panjenengan kadang berangkat ke masjid, berangkat ke pasar, kemana. Saat ini lari usia 25 tahun, 20 tahun, pakaian yang dipakai itu Masya Allah. Ndek banget. Pakaiannya hari umur 10 tahun. Enggak. Kene ini pedot. Gini India Pak, rata pantas. Tata anak wireng bisa. Nek putih ngoten nggih, gak patek nolak pengkeluaran jenengan jadi. Ini yang juga perlu kita antisipasi dan pada akhirnya ada menghilangkan pahala puasa. Terus kemudian yang keenam mengeluarkan kata-kata keji, caci makian. Ini Ramadan monggo kula panjenengan menjaga lisan ini jangan sampai berkata-kata kotor. Dengan siapa? Dengan sinten mawon. Kita jaga lisan kula panjenengan. Ngamuk engko ae mari poso. Biasanya es mari poso ngamuk weleren. Soalnya apa petenge warak tadi. Soalnya kadang-kadang kalau panjenengan tidak bisa mengendalikan diri di saat di pagi hari atau di siang hari nopo mulai jam 2, Masya Allah. Seneng-seneng kalau panjenengan ini mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai yang kita harapkan bersama. Makanya monggo di momen indah yang sangat mulia ini di bulan suci Ramadan bareng-bareng donga datang Allah mugi-mugi ibadah Ramadan kula panjenengan senantiasa dibenterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Di hari 19 malam yaitu Ramadan, mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan mulai awal Ramadan, tengah Ramadan sampai dalu niki bahkan sampai akhir Ramadan saya mugi-mugi diterami oleh Allah. Lan mugi-mugi kula panjenengan diuntungno oleh Allah dunyane, diuntungkan oleh Allah akhiratnya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholatan tunjina jami'il awali wal afat wa taqbilana biya jami'il hajat wa tutahhiruna biya jami'i syai'an wa tarfa'una biya innaka a'la darajat wa tubilna sulwayat jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma jal auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa la tajwa iyyahum min ahli syari wal zaid. Rabbana hab lana min shalihin. Allahumma yassir lana umurana wa asil maqasidana. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Atas izin dan ridhamu ya Allah, berikan keberkahan hidup kami ya Allah, berikan kemudahan segala urusan kami ya Allah, baik urusan dunia maupun akhirat ya Allah. Atas izin dan ridhamu ya Allah, berikan kemuliaan diri kami semua ya Allah, keluarga kami ya Allah, putra putri kami ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah, dan berikan kesempurnaan hidupnya ya Allah, baik di dunia dan akhirat. Allahumma fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian yang kami aturkan, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala